Boncengan motornya duduk seorang wanita berambut panjang dengan baju basah, compang-camping. Selamat datang di Patok Kerep TV, channel yang akan membawa kalian cerita-cerita gelap dari sudut kampung, hutan, dan malam yang tidak pernah benar-benar sepi. Malam ini siapkan diri kalian, matikan lampu, pastikan pintu terkunci, dan dengarkan baik-baik. Karena cerita yang akan kalian dengar bukan sekedar dongeng. Misteri Jembatan Kedung Jati. Mereka yang menyeberang di tengah malam. Di pinggir desa Kedung Jati ada sebuah jembatan tua yang melintang di atas sungai dangkal. Tetapi jarang sekali ada orang yang berani melewatinya saat malam hari. Warga menyebutnya Jembatan Kedung Jati, tempat yang dipercaya menjadi lintasan arwah penasaran yang tidak pernah menemukan jalan pulang. Konon, setiap malam pukul 12 akan terdengar suara langkah basah menyusuri kayu jembatan. Padahal tidak ada siapapun di sana. Cerita ini tentang seorang ojek online bernama Seno yang pada suatu malam menerima pesanan terakhir di sebuah titik lokasi yang membuat bulu kuduknya naik. Antar ke rumah dekat Jembatan Kedung Jati, ya, alamat itu tujuannya. Seno melanjutkan motornya pelan, udara terasa lebih dingin dari biasanya. Pohon-pohon di kanan kiri jalan seperti membungkuk menutupi cahaya bulan. Ketika jembatan mulai terlihat, ia bisa merasakan dadanya mengencang. Lampu motornya menyorot papan jembatan yang sangat rapuh. Kayu-kayunya berlumut, tali besi yang menopangnya bergetar. Pelan meski tidak ada angin. Di tengah jembatan, Seno melihat sosok putih berdiri membelakanginya. Bukan melayang, bukan melompat, hanya berdiri diam dengan kepala sedikit tertunduk. Seno memberanikan diri membunyikan klakson, tetapi suara motornya seperti ditelan udara. Sosok itu tidak bergerak. Pelanggannya tidak terlihat. Seno memutuskan berhenti sebelum jembatan. Ia menelpon nomor pelanggan. "Mas, saya sudah sampai dekat lokasi. Saya tunggu di sini ya." Namun tidak ada jawaban. Hanya suara napas panjang berat seperti seseorang yang berdiri terlalu dekat dengan mikrofon. Seno bergidik dan menutup telepon. Saat ia menelpon, "Mas, saya sudah sampai dekat lokasi. Saya tunggu di sini ya." Tidak ada jawaban. Seno bergidik dan menutup telepon. Saat ia menoleh ke jembatan, sosok putih itu sudah hilang. Namun, kayu-kayu jembatan mulai berbunyi sendiri. Krek, krek, seperti ada seseorang berjalan pelan ke arahnya. Seno memundurkan motor, namun renting-renting di belakangnya bergerak sendiri, seolah menutup jalan. Ia terjebak. Ketika dari jembatan makin dekat, Seno menyorotkan lampu motornya. Dan ia melihatnya bukan satu sosok, tapi banyak. Muka pucat berjalan serempat dari ujung jembatan. Tubuh mereka basah, pakaian menempel pada rambut, menutupi muka dan kaki.
meski tidak menapak dengan suara alami. Mereka berjalan sambil menuduk satu baris seolah mengikuti jalur yang tidak terlihat. Seno ingin lari, tapi tubuhnya membeku. Terdengar suara dari belakang. "Mas, antar saya pulang." Seno menoleh dengan perlahan. Di boncengan motornya duduk seorang wanita berambut panjang dengan baju basah, compang-camping seperti habis terseret air. Kepalanya turun di bahu Seno, suaranya pecah-pecah. "Saya juga menyeberang jembatan itu." Tubuh Seno gemetar hebat. Ketika ia berkedip, wanita itu hilang, tapi bau air sungai masih menempel di jaketnya. Dari jembatan, sosok-sosok basah itu mulai berlari, mendekat cepat, tidak wajar seperti bayangan dipercepat. Seno spontan menarik gas motornya. Entah bagaimana, ranting-ranting yang menutup jalan tadi seolah tersibak sendiri, memberi celah kecil. Ia melesat sekuat tenaga, meninggalkan jembatan itu. Suara-suara keras terdengar di belakangnya. Jeritan tawa, langkah berlari, semuanya bercampur seperti ingin mengejarnya. Baru ketika sampai di jalan desa yang terang semua, suara itu menghilang. Napas Seno terengah-engah, tangan gemetar. Paginya, Seno kembali ke lokasi bersama warga. Jembatan itu kosong, sunyi, dan tidak ada tanda apa-apa. Tapi di kayu paling tengah ada bekas tangan basah mengusap memanjang ke arah desa. Terima kasih sudah menonton Petok Kerep TV. Ingat, tidak semua jembatan dibuat untuk manusia. Beberapa adalah jalur bagi mereka yang tidak pernah benar-benar menyeberang ke dunia. Sampai jumpa di cerita selanjutnya. Tetap berhati-hati, terutama saat harus melewati jembatan yang sunyi.